Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali di Masjid Al-Marhamah Candi Gebang, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kembali kita melanjutkan kajian rutin waktu subuh, dan insyaallah yang istimewa di pagi ini kita dibersamai oleh Bapak Profesor Nur Hasan Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, yang insyaallah nanti akan membahas tentang masalah apa Pak? Sudah dapat bocorannya belum? Nanti bahas masalah apa Pak? Manut sampean. Oh, manut saya, Iya. Masya Allah. Karena beliau saya tawari briefing dulu nggak Pak? Nggak usah, kental banget ini. Baik, jadi kita nanti akan membahas tentang bagaimana korelasi aturan syariat dengan hukum yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan masalah sengketa dan ketersediaan peradilan di negara kita. Masya Allah, Pak Hasan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, semoga makin sehat, Ya, makin barokah usianya, sehat-sehatnya orang tua ya begitu. sehatnya orang tua ya. Sehatnya orang tua aja kayak gini, kalau masih muda gimana? Tayyib, alhamdulillah. Dan kemarin kita sudah menyampaikan satu buah hadis atau dua hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan larangan untuk ngawur dalam segala hal, termasuk ngawur ketika memberikan keputusan hukum. Terus ada banyak pertanyaan ya dari para jamaah dan juga dari saya pribadi. Kalau di Indonesia penerapannya gimana? Jadi pertanyaan yang pertama ini isinya cuma pertanyaan, nanti profesor yang kasih jawaban. Ya, diwali gitu ya. Manut saja ya. Iya, Pokoknya tapi kan- jenengan manut saya saja lah. Tapi saya boleh bertanya juga kan Oh, ke gitu. Pak Ustadz itu. Baik. Nah, begini Profesor, kita awali dulu ya. Pendekatan kita dalam hukum agama dengan hukum negara itu kayaknya semangatnya berbeda. Saya sebut semangatnya berbeda itu kayak gini. Bagi mereka yang paham hukum agama, anggaplah misalnya para dai atau para ustadz, itu nampaknya semangatnya ingin mengajarkan kepada masyarakat. Andaikan ilmu itu bisa ditaruh di dalam sebuah baskom, lalu dia ditaruh di situ, masyarakat bisa mengambil secara bebas, mungkin mereka akan melakukan seperti itu. Ini yang saya tahu tentang hukum-hukum syariat, saya taruh di dalam baskom, silahkan Bapak Ibu yang mau ngambil gratis. Semangatnya seperti itu. Dan mungkin nuansanya akan berbeda berkaitan dengan hukum negara. Karena kadang seperti ini, ada sebagian orang yang sengaja merahasiakan undang-undang tertentu atau hukum tertentu, sebab ini akan menguntungkan bagi dia saat di pengadilan misalnya. Jangan sampai lawan itu tahu. Nanti kalau ini dia tahu, kita bisa berbahaya.
Sehingga seolah-olah mereka lebih semangat untuk menyimpan, menyembunyikan daripada memberikan. Makanya kalau kemudian orang mau naik ke pengadilan, itu harus didampingi oleh ahli hukum atau advokat atau siapapun. Dia nggak bisa maju sendiri. Sebab banyak di antara kita yang nol, nggak ngerti sama sekali tentang masalah hukum. Nah, kira-kira menurut Profesor ada nggak komentar apa tentang fenomena semacam ini? Iya, baik Bapak dan Ibu dan para jemaah yang hadir melalui media online gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, upaya mendihotomikan gitu ya, menempatkan hukum Islam dan hukum negara itu secara terpisah. Menurut saya kok sudah seharusnya begitu dilakukan upaya untuk memadukan gitu ya. Karena ya terutama yang saya pahami, orang-orang yang beragama Islam itu kan harus tunduk di satu sisi gitu ya. Ati Allah wa ati'ur Rasul gitu. Tetapi di sisi lain kan harus juga tunduk wa ulil amri minkum gitu. Jadi mendihotomikan, memisahkan antara hukum negara dengan hukum syariat atau hukum Islam, menurut saya ya jangan terus dikembangkan, tetapi harus ada upaya untuk menyatukan lah begitu ya, supaya ya di satu sisi kita yang beragama Islam ini di satu sisi ketika mau bersengketa, ini bukan persoalan bagaimana di dunia saya harus menang, tetapi akan ada tanggung jawab di akhirat. Mungkin kita menang di dunia, oleh Allah dinilai benar juga begitu loh. Tetapi bukan tidak mungkin kita merasa benar di dunia dan kita mendapatkan hak atas sesuatu gitu. Tapi oleh Allah dimurkai, kan tidak menguntungkan juga begitu. Jadi menurut saya itu Pak Ustadz gitu ya, kita harus berupaya dan menurut saya terbuka gitu ya untuk memadukan itu gitu ya. Saya mungkin pada tingkatan hadis saya tidak terlalu menguasai begitu ya. Tapi pada tingkatan Al-Quran menurut saya prinsip-prinsip untuk menyelesaikan sengketa itu supaya ya sengketa juga berkah di dunia, tetapi juga dinilai benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Prinsip-prinsip itulah yang masih membuka kemungkinan bahwa apa yang dilakukan oleh negara itu bisa terintegrasi begitu ke dalam hukum syariat. Masya Allah, baik. Jadi pernyataan bahwa ada yang berbeda antara hukum agama dengan apa yang mungkin kita sebut negara tidak ikut mendukung di bagian itu keliru ya? Ya harus keliru, Harus gitu keliru. menurut saya harusnya. Harus keliru jamaah ya. Iya. Kita memang belum tahu ya sisi mana yang bisa kita sebut selaras dengan yang kita sebut tidak selaras antara hukum agama dengan hukum negara, karena kita forum ini tidak sedang membandingkan itu. Iya. Baik, sebenarnya saya lebih menyoroti pada keberadaan sistem peradilan di negara ini, Profesor. Terutama terkait seberapa besar hak warga negara yang dia ingin melibatkan dirinya dalam proses pengadilan. Karena kalau kita bandingkan, dulu di zaman Nabi SAW orang punya kasus. Untuk sampai minta keadilan dari Nabi SAW itu sangat mudah dan nggak perlu biaya. Bahkan langsung ketemu dengan pemimpin tertinggi negara. Kalau sekarang misalnya orang sengketa anggaplah 10 juta. Si A didolimi sama si B 10 juta. Itu kalau lari ke pengadilan kan habis di jalan katanya. Iya. Nah,
Adakah misalnya peluang kamu bisa mendapatkan kemudahan, sengketa sekecil apapun, kau bisa melibatkan pengadilan untuk memutuskan, agar orang merasa negara hadir dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya. Jadi sebenarnya yang perlu dipahami itu gitu ya, bahwa proses menyelesaikan sengketa di pengadilan itu sebenarnya di dalam hukum negara pun itu jalan akhir. Gitu. Itu jalan akhir. Dibuka sebenarnya di dalam budaya di Indonesia, termasuk budaya hukum di Indonesia, bahwa setiap sengketa itu terbuka untuk diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri, oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa, bahkan bisa saja melibatkan keluarga dari dua pihak, terbuka gitu untuk melibatkan para tokoh. Ya, kalau misalnya yang bersengketa ini antara dua orang yang beragama Islam, terbuka Ustadz Ahmed untuk dimintai gitu menjadi mediator gitu ya, menjadi fasilitator. Jadi jangan terus seolah-olah setiap sengketa harus dibawa ke pengadilan. Banyak konsep sebenarnya begitu yang bisa, bahwa dorongan ke arah menyelesaikan sengketa itu sendiri di masyarakat, bukan harus ke pengadilan. Itu misalnya begitu ya, ada istilah sekarang ini yang namanya keadilan restoratif. Keadilan restoratif itu mengajak agar semua orang yang bersengketa itu mencari kebenaran. Harapannya dengan berorientasi pada kebenaran itu akan adil. Orang yang merasa bersalah mengakui salah. Gitu. Tapi persoalannya kan ketika kita bersengketa itu kan ora itu ya bahasa Jawa ya. Yang benar itu saya, mau ndak, yang satunya mengatakan dan benar saya gitu deh. Kan sulit gitu loh ketika dua orang gitu memandang dirinya yang paling benar gitu. Oleh karena itu perlu ada keterlibatan pihak ketiga, baik sebagai fasilitator maupun sebagai mediator. Itu dibuka sebenarnya begitu loh. Hanya yang perlu dipahami begini Ustaz Tami. Sengketa ini gitu Bapak dan Ibu yang saya hormati para jemaah begitu ya. Ada sengketa yang biasa gitu ya. Sengketa yang biasa itu ya orang berebutan sesuatu gitu. Orang ini duitku, ini punya saya. Yang satu menyatakan oh enggak, ini duitku gitu. Ini punya aku gitu. Itu sengketa biasa begitu ya. Yang sekarang ini yang perlu dihati-hati, dan bahkan saya melihat pada semua muamalah terbuka untuk terjadi sengketa yang kedua ini. Apa yang disebut dengan sengketa yang terstruktur dan terorganisir. Sengketa yang terstruktur ini dalam bidang tertentu itulah yang dimotori oleh, disebut dengan mafia gitu loh. Satu organisasi terlalu baik untuk dinyatakan yo gerombolan lah gitu loh ini. Iya, kalau organisasi kan sangat sopan gitu ya. Karena ini memang gerombolan yang memang bikin sengketa. Bukan tidak mungkin loh, sengketa itu muncul karena kita ingin menjatuhkan orang lain. Maka dilakukan secara sistematis, secara terorganisir melalui media sosial. Terbuka itu.
Jadi dengan jaringan yang terorganisir gitu, terstruktur. Kalau di dalam bidang saya, di bidang sengketa tanah itu ya mafia itu jelas kok gitu ya. Saya bisa mentengarai ketika saya hadir di pengadilan memberikan keterangan ahli itu, oh ini mafia yang bekerja. Yang maju ke pengadilan itu orang biasa, tetapi bisa menyewa advokat yang mahal. Nggak mungkin kalau orang biasa itu, gitu. Yang mewakili di pengadilan itu ya orang ini ya, wah advokat terkenal, nggak mungkin itu tidak mengeluarkan biaya yang tadi itu. Sengketanya 10 juta, nah itu loh. Habisnya bukan hanya 10 juta, tetapi juga menghasilkan ya malah jual kambing barang gitu untuk membayar, nah, gitu loh. Kan enggak. Nah kalau kemudian dalam konteks keadilan restoratif ini, dan keadilan restoratif itu Pak Ustadz dan jemaah, sekarang itu bukan hanya di sengketa yang namanya dalam hubungan muamalah begitu ya, dalam persoalan tindak kriminal itu dibuka. Jadi misalnya begini, orang membunuh terbuka untuk dimediasi, untuk diselesaikan. Itu atas dasar keadilan restoratif. Saya tidak tahu rincinya kalau di dalam Al-Quran gitu ya. Ketika orang membunuh bisa enggak diselesaikan secara musyawarah? Bisa, menurut hukum kita sekarang bisa. Nah, dibuka begitu. Bahkan di kalangan masyarakat Dayak, mohon maaf kepada teman-teman yang dari Dayak, saya Madura, jadi bukan ini saya mengundang sengketa lagi pada tahun 97 gitu loh. Ya, waktu itu kan. Nah, ini. Di kalangan masyarakat Dayak itu kalau pembunuhan gitu tidak diserahkan ke polisi, diadili sendiri. Disuruh bayar denda. Saya tidak tahu apakah itu yang disebut di dalam Al-Quran sebagai kafarat. Itu. Disuruh bayar denda. Malah mereka tersinggung kalau itu diserahkan kepada polisi. Bisa saja mereka itu akan mengatakan kamu belum diadili, gitu loh. Gitu loh. Sini kamu diadili, kamu bayar denda kepada. Dalam hukum, istilah hukum itu ada yang hukum yang disebut dengan hukum restitutif gitu ya. Hukum yang menekankan bukan untuk memberi sanksi dalam tindak-tindak kriminal, menjarakan orang atau kisos gitu ya. Tapi supaya kehidupan ini tenang gitu ya. Namanya fa'aslihu itu kan supaya tenang kan, supaya damai gitu loh. Jadi itu. Jadi sekali lagi Pak Ustadz dan para jemaah bahwa menyelesaikan sengketa di pengadilan itu jalan akhir. Dan bukan tidak mungkin di pengadilan itu nanti dibuka lagi. Kamu silakan berislahlah, berdamai. Dibuka. Jadi tidak langsung diadili, sengketanya diperiksa, tidak. Tolong bapak dan ibu gitu ya, atau ibu dan bapak, atau bapak dan bapak. Gitu. Damai dulu deh gitu loh. Kalau sampean mau meminta fasilitator, mediator, cari sendiri atau saya akan menunjuk. Jadi tetap dibuka gitu loh. Seperti itu. Dan memang gitu kemudian kalau itu tidak berhasil memang ya berjalan pemeriksaan di. Masya Allah, baik. Bisa dicatat nggak ini jamaah? Jadi pengadilan itu dilibatkan terakhir ya? Ya, nah, muncul masalah seperti ini. Kita sudah mengupayakan yang tadi diistilahkan dengan keadilan restoratif tadi ya. Ya. Di mana mereka diupayakan menyelesaikan sendiri. Cuman sampai pada waktu yang sangat lama tidak ada penyelesaian. Ya. Nah, sehingga mereka berharap negara bisa hadir untuk memberikan penyelesaian yang punya kekuatan hukum. Ya. Nah, kalau nilainya terlalu kecil, hanya sebatas 50 juta, ada nggak sih
peluang di mana orang bisa melibatkan negara dengan biaya nol itu. Ya, kembali begini Pak Ustadz dan para jemaah begitu ya. Sebenarnya begitu ya, sebenarnya di dalam hukum negara pun ini ada proses untuk memahamkan tentang hukum ini, terutama dalam konteks menyelesaikan masalah, bagaimana mereka harus beracara gitu di pengadilan itu untuk diketahui. Kita di Fakultas Hukum UGM itu punya desa-desa binaan gitu. Dan di situ kita berikan pemahaman gitu loh. Kalau mau beracara di pengadilan begini loh gitu, sampai enggak usah minta itu loh, minta tolong kepada advokat. Mohon maaf ya para advokat gitu ya, bukan berarti saya menentang, saya tidak menentang gitu ya, tapi dibuka begitu sebenarnya begitu loh. Jadi melalui desa binaan ini, dan ini sudah di DIY begitu ya, sudah berlangsung lama begitu ya. Dan bahkan kita kalau bisa jangan bersengketa, dimusyawarahkan saja gitu loh, nggak usah petentang-petentangan gitu. Jadi itu gitu ya. Jadi terbuka sebenarnya bahwa biaya itu bisa ditekan sedemikian rupa sehingga ya datang saja sendiri gitu loh ke pengadilan. Tetapi permasalahan sosialnya kan, orang itu untuk masih ada budaya begitu. Waduh, iya yang kok diperiksa di pengadilan akurat dong gitu hukumnya. Lah di situ itu loh. Di situ itu loh kemudian orang ya sudahlah ketimbang itu loh. Di samping itu yang paling penting itu sebenarnya itu ada budaya baru gitu di masyarakat kita, gengsi gitu ya. Gengsi itu takut kalah. Nah, itu loh. Nah, gengsi takut kalah ini sebenarnya yang perlu itu loh. Ya tentu harapannya para hakim itu memang bertindak ya mencari keadilan benar. Cuman begini Pak Ustadz, ya seperti yang sudah saya pernah sampaikan ke jenengan gitu, bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan ini para jemaah ada satu prinsip, ada satu asas gitu, bahwa hakim itu bersifat pasif. Yang orang hukum tahu gitu ya. Hakim itu bersifat pasif. Kenapa kok bersifat pasif? Atau bersifat pasif itu artinya apa? Artinya hakim itu tidak akan mencoba untuk mengintervensi apa yang dimaui oleh mereka. Sudah mereka disuruh saja berdebat. Intinya itu. Berdebat itu tentu dengan logika-logika hukum. Nah, berlogika hukum inilah Pak Ustadz yang mungkin juga menjadi kendala gitu ya bagi masyarakat umum untuk maju sendiri ke pengadilan sehingga biaya menjadi tidak murah gitu. Bersifat pasif. Hakim diem saja sebenarnya. Cuman menilai, ini yang masuk akal itu penjelasan dari yang mana ini? Dari dua pihak ini. Gitu. Jadi pasif itu ya seperti itu gitu ya anunya. Jadi hakim mau diem. Tapi hakim diem itu kalau dalam bahasa menterengnya dalam hukum itu adalah hakim yang menyelesaikan sengketa dalam persoalan muamalah itu hanya mencari kebenaran formal. Kebenaran formal itu apa? Kebenaran yang dibangun oleh pihak-pihak ini. Mana yang masuk akal penjelasannya dengan bukti-bukti yang diajukan.
Nah, kalau yang dihadapi itu seperti tadi mafia, itu loh, yang bisa membangun, membayar, bukan saya ya, gitu ya, membayar advokat untuk membangun logika hukum yang masuk akal. Ya, yang semula dia tidak berhak bisa menjadi berhak, gitu. Nah, gitu. jadi itu, gitu ya. Itu. Jadi kalau datang ke pengadilan, layanan untuk menekan biaya itu ada ya. Nanti ada pembimbingnya di pengadilan. Ada itu sekarang kan sudah lebih bagus itu ya, Parno. Tinggal didaftarkan, bahkan didaftarkan itu melalui online sudah bisa, gitu. Oh gitu ya. Bahkan di pengadilan tata usaha negara itu sengketa-sengketa yang masuk ke situ itu didaftarkan secara online, sudah nanti diproses di situ. Hanya bukti-bukti itu yang harus diserahkan secara. Nanti di sana akan ada bagian pembimbingan. Kalau misalnya, Pak, saya pokoknya ingin menggugat itu loh. Lo mana sampean anunya, gitu loh. Gugatannya. Lah itu Pak, saya belum bisa menyusun. Gitu. Bu, tolong saya dibimbing. Gitu. Nanti ditolong, gitu loh. Begini isinya, tolong. Ya. Tapi tetap sampean yang ngisi, gitu loh. Jangan sana, begitu loh. Nah, gitu. Ya, Masya Allah, baik. Kita jadinya lebih terbuka ini. Nah ini kasusnya ada yang sebaliknya ini Profesor ya. Ini suara apa ini Pak? Masuk live nggak? Nggak masuk. Oh ini masuk. Oh Masya Allah. Mungkin baterainya yang dipegang beliau. Atau dia tidak mau saja. Saya ini. Nah, diambil dia. Saya. Oh gitu. Taruh sini aja. Hah? Ditaruh sini aja. Ya, monggo. Nah ini kebalikannya ya. Kalau tadi kan diharapkan kita bisa melibatkan negara dalam menyelesaikan masalah. Ada yang sebaliknya, saya tidak ingin melibatkan negara. Tapi terkadang sebagian aparat negara mau terlibat. Misalnya begini Profesor, yang sering kan terjadi kecelakaan di jalan ya. Sebagian pelaku maupun korban itu berharap jangan sampai ketahuan aparat. Tapi pas ada aparat lewat, akhirnya mereka melibatkan diri untuk menyelesaikan. Nah itu sebenarnya bisa nggak sih masyarakat itu punya hak? Baik Pak, kami selesaikan sendiri, Anda tidak perlu ikut campur menyelesaikan. Atau gimana? Ya, kalau persoalan ini saya sangat paham, gitu ya. Berarti pernah terlibat, Profesor? Saya sangat paham. Jadi begini, kalau misalnya ada sengketa karena ada tabrakan kecelakaan ya sudah sampai nggak usah menang-menang saja, selesaikan saja sendiri. Piro Pak, kira-kira itu penggantiannya. Nggak usah segitu, saya nggak punya uang. Nah, itu. Jadi itu terbuka sebenarnya, tidak usah melibatkan petugas lalu lintas. Tetapi kan persoalannya kadang-kadang dua orang yang bersengketa karena kecelakaan itu kan kadang-kadang mau metenteng-metentengan dewe, saling petenteng-petentengan, saling tidak mau ngalah gitu. Padahal pasti di antara dua itu kan ada yang salah. Nggak mungkin kecelakaan itu terjadi tanpa ada yang salah. Bahkan kami gitu ya, di dalam proses penganalisisan itu, kecelakaan itu pasti terjadi karena ada pelanggaran. Ada salah satu yang melanggar. Itu. Etika berlalu lintas. Saya menggunakan istilah etika gitu ya, Bapak dan Ibu. Kalau aturan bisa disimpang itu, kalau etika itu hati nurani yang bekerja. Oh iya aku salah tadi. Nah, tapi kalau di jalan itu kan kadang-kadang aku enggak salah, yang satu loh kalau enggak salah sampai kenapa nabrak gitu. Nah itu. Jadi selesaikan saja sendiri. Ya,
Saya dapat mempertanggungjawabkan kalau ini akan ada yang polantas yang mendengarkan begitu. Tapi kalau misalnya dua pihak itu tidak bisa didamaikan, tidak bisa berdamai gitu ya. Maka nanti kalau paling ya sudah kalau begitu ke polisi. Lah itu loh. Ide untuk ke polisi itu bisa muncul dari pihak yang bersengketa di jalan. Dan itu pun gitu, polisi secara normatif sudah diajarin. Ojo terlibat. Hanya menyarankan saja untuk sudah damaikan sendiri. Nggak boleh intervensi ya? Nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau mereka minta, tolong Pak polisi kita mau berdamai, tapi supaya ini kuat, tolong dibuatkan catatannya begitu loh. Polisi boleh membuat karena itu diminta. Gitu loh. Baik. Tapi kalau tidak diminta, enggak boleh. Apa meneh yo. Kowe gini, tak selesaikan gini, ning ngene gitu loh. Kalau ada yang begitu gitu ya. Saya masih dihargai oleh teman-teman di Korlantas, lapor saya begitu, nanti saya akan sampaikan ke Korlantasnya begitu ya. Gitu loh. Ini loh anak buahmu kayak begini. Gitu. Kalau itu sengketa karena kecelakaan di jalan, tapi intinya bahkan itu perintah Kapolri, tidak boleh polisi dalam konteks kalau mereka suruh damai gitu ya sudah damai gitu, enggak usah. Bahkan damai itu bisa dilakukan meskipun ada yang meninggal. Oh gitu. Iya, Kan ketika ada yang meninggal itu boleh itu damai. Gitu loh. Ya nanti memang akan ada persoalan gitu ya. Berarti tidak diteruskan. Iya, bisa tidak diteruskan kasusnya. Kalau memang mereka berdamai dan pihak si korban misalnya menerima begitu. Yo ning iki Mas itu loh. Iki anak-anaknya butuh biaya piye. Ya kalau yang dianggap salah itu mampu, bisa saja ya sudah saya beri biaya sekian gitu untuk biaya anak-anak sekolah. Nek mampu. Lah persoalannya kan kadang-kadang yang salah juga tidak mampu. ya itu. Loh kalau begitu hukum negara itu ya hanya memberi kesempatan pada yang kaya. Ya tidak bisa dihindari kadang-kadang. Karena seperti, ya samalah Pak Asdad, kalau yang saya dengar, yang saya baca itu kalau pembunuhan menurut hukum Islam itu kan boleh kan berdamai. Ya, nanti bayar diat. Bayar diat gitu loh. Yang bisa bayar diat siapa? Ya ahli waris. Tetapi kalau yang suruh bayar diat ini orang yang tidak mampu membayar, kan sama saja. Ini persoalan sosialnya begitu ya. Ya pembantu rumah tangga begitu suruh bayar diat, Negaranya nanti yang bayar. ya, kecuali negaranya mau bayar atau keluarga si korban itu sudah saya ikhlaskan gitu, saya halalkan, ya sudah begitu. Ya gitu. Masya Allah, baik. Jadi memastikan lagi, kita kalau misalnya ada kejadian di jalan itu, terus kemudian ada polantas, lalu kita menolak untuk didamaikan, berarti boleh kayak itu? Yang menolak siapa? Yang menolak keduanya Untuk didamaikan oleh polisi. Oh ya. Boleh begitu loh. Boleh ya. Silakan gitu, damai sendiri. Ya gitu loh. Masya Allah. Nah, damai sendiri bisa begitu ya. Sampai pada kasus begini, Bros. Itu kan kendaraan terkadang dijadikan sebagai barang bukti ya. Ya. Kemudian kasus selesai. Nah, setelah kasus selesai, prosedur untuk bisa mengambil barang bukti itu seharusnya gratis atau bayar? Sebenarnya begini, pada prinsipnya itu kan barang itu kan tetap hak milik dari orang yang memiliki, itu hak milik gitu ya. Dan sebenarnya ketika kalau ini biasanya yang ditahan itu kalau ada yang meninggal, biasanya itu untuk alat bukti, tanda bukti begitu ya. Tapi itu bisa kok gitu ya, bisa diminta, dipinjam istilahnya. Pak,
kendaraan ini untuk collect duit ya, untuk cari uang ya, untuk cari nafkah. Saya pinjam dulu ya, boleh oleh polisinya, mestinya boleh. Gitu. Tapi sewaktu-waktu diperlukan, karena ini bukti di pengadilan, kalau sampai ada yang meninggal, itu ya sudah. Kalau polisinya tidak memperbolehkan, enggak, untuk mempermudah kami, ya sudah. Tapi polisinya mestinya menggunakan hati nurani juga. Kalau ini untuk angkutan dan itu untuk mencari nafkah, ya sudah mestinya diberikan gitu ya. Dipinjam, namanya dipinjam. Nanti kalau sudah selesai, ya diambil saja begitu. Seharusnya tidak ada biaya apa-apa untuk ngambil itu. Setelah selesai ya. Selesai gitu lah. Ya, gitu. Di masjid ini kita bicara ideal ya. Kalau di lapangan wallahu a'lam gitu ya. Karena dari awal sampai akhir komitmen kita dalam pembahasan masalah hukum, baik hukum agama maupun hukum negara ya. Ya. Dengan panduan profesor, kita bicara yang ideal profesor. Jadi profesor nggak usah ketakutan kalau nanti misalnya kok cepat. Realitanya pasti bisa berbeda. Masya Allah. Enggak, karena saya pernah mengalami begini gitu ya. Saya ditabrak, seharusnya ditabrak. Gitu. Seharusnya ditabrak. Seharusnya ditabrak. Tapi begitu supir yang nabrak saya itu bengok gitu, saya minggir. Oh iya ya, saya punya andil atas kesalahan dia. Karena saya agak minggir secara tiba-tiba. Gitu loh. Oh iya, saya punya andil. Hati nurani saya bekerja. Ya sudah, berarti saya punya andil, saya berarti salah. Sulit kan orang menyatakan dirinya salah itu, gitu loh. Masya Allah. Ya betul. Ya sudah, Mas, kenapa? Ah ini peyok Pak, punya saya. Ya punya saya juga peyok, gitu loh. Nah, ya sudah, Bapak harus bayar ganti rugi. Saya kembali pada hati nurani saya. Oh iya, tadi saya punya andil salah. Ya sudah Mas, sampean paru-paruan saja. Gitu loh. Sampean bawa, kebenaran di situ ada bosnya. Gitu loh. Bu, ini KTP saya, sampean nggak usah bawa KTP saya, ini saya perlukan gitu loh. Tapi ini nama saya, ini alamat saya, ini nomor telepon saya. Kalau Ibu tidak percaya, silakan timpul ke kantor saya bahwa saya pegawai di situ. Nanti Ibu masukkan ke bengkel. Gitu. Nanti biar bengkel yang akan nelpon saya berapa biayanya, saya bayar sebagian sesuai dengan kesepakatan. Nah, gitu. Alhamdulillah, baik. Udah selesai nih ya? Udah masuk waktu syuruk. Alhamdulillah. Selanjutnya begini Profesor. Nah, kita jadi punya banyak gambaran ya tentang bagaimana proses melibatkan negara dalam sengketa yang kita lakukan. Ini jamaah masih bingung Profesor. Kembali ke garis besar dari awal ya. Sebenarnya pengadilan di Indonesia itu ada berapa sih? Dan macam-macam kasus yang bisa diangkat ke pengadilan itu kira-kira seperti apa? Masa sana ada berapa pengadilan itu? Pengadilan umum. Pengadilan umum itu masih ada cabang-cabangnya. Ada pengadilan niaga, gitu ya. Yang umum gitu ya. Ada pengadilan niaga, terus yang umum ini yang perdata, begitu loh, yang perdata. Yang umum ada perdata, ada pidana, begitu ya. Kemudian ada pengadilan tata usaha negara. Tapi itu konflik antara pemerintah dengan masyarakat, gitu. Terutama yang berkaitan dengan keputusan pejabat yang merugikan, gitu ya, yang merugikan ya entah pegawai atau anggota masyarakat. Saya kira itu ya, pengadilan agama lah, pengadilan agama. Apa pengadilan apa lagi? Hah? Oh iya, militer, meskipun sebenarnya pengadilan militer itu sudah dikehendaki, sudah dipindah ke umum, tapi teman-teman dari TNI tidak berkenan, gitu ya, dan sampai terakhir saya mengikuti pembentukan undang-undang TNI itu masih ingin bertahan dengan pengadilan militer. Saya kira itu Pak Ustadz, gitu ya, pengadilan di Indonesia. Tetapi yang menangani sengketa itu ya pengadilan
Ya semua sengketa begitu ya, di pengadilan tata usaha negara sengketa, cuman ruang lingkup objeknya saja begitu yang berbeda. Iya. Karena sebagian teman pernah bilang ke saya salah alamat di pengadilan ditolak gitu. Ya terbuka karena pengadilan itu kan punya kewenangan gitu ya, kewenangan yang sifatnya mutlak gitu loh. Artinya kalau pengadilan negeri itu kewenangan mutlaknya itu ya untuk kasus-kasus sengketa-sengketa yang terjadi di bidang muamalah, di bidang hubungan-hubungan sosial mereka, hubungan-hubungan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi bisa terbuka ditolak, atau misalnya kasus perceraian gitu ya, terbuka gitu loh untuk ditolak. Misalnya yang tidak beragama Islam masuk ke pengadilan negeri pasti ditolak, atau salah satu tidak beragama Islam gitu ya pasti ditolak. Jadi punya kewenangan yang mutlak gitu ya, apa ruang lingkup sengketa yang menjadi kewenangan untuk diselesaikan. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya kita berikan kesempatan bagi jamaah sekalian yang hadir di sini barangkali mau menyampaikan sesuatu. Silakan, Pak. Oh, baik. Oh, Sudah bawa mikrofon, Bapak? Silakan. oh sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan pertanyaan yang disampaikan dengan materi. Yang ingin katakan terkait kita barusan mengetahui adanya peraturan pemerintah 28 yaitu kaitannya dengan pemberian kontrasepsi kepada anak-anak kita. Nah, ini terkait dengan boleh dikatakan moral anak-anak kita ke depan. Dan ini kaitannya dengan keagamaan juga. Nah, apakah masalah ini bisa melalui sengketa? Gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang peserta online mungkin belum mendengar ya. Jadi beliau mengatasnamakan Jamaah Al-Marhamah. Beliau menyampaikan berkaitan dengan keputusan undang-undang apa statusnya itu? Peraturan pemerintah nomor 28/24 berkaitan dengan alat kontrasepsi untuk para pelajar. Nah, sekiranya misalnya masyarakat secara umum tidak ada yang menerima, bisa nggak aturan semacam itu dibatalkan dan prosedurnya bagaimana begitu? Ya, sebenarnya itu bukan sengketa gitu ya, tetapi ini menyangkut bagaimana membatalkan satu ketentuan dalam peraturan. Ini bisa dibatalkan sebenarnya dengan mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung. Karena ini peraturan di bawah undang-undang. Kalau yang akan ingin dibatalkan itu ketentuan undang-undang, itu harus ke MK. Tapi karena ini di bawah undang-undang, maka ya diajukan saja ke Mahkamah Agung untuk dibatalkan. Tapi yang ingin saya komentari begini, pembentukan PP ini nampaknya gitu tidak, ya itu bisa menjadi alasan juga nanti untuk dibatalkan itu. Ini nampaknya tidak memenuhi proses yang disebut dengan meaningful participation, partisipasi publik yang bermakna. Saya yakin kalau ini dibuka ketika proses pembentukannya itu dilakukan, pasti umat Islam akan menolak gitu, pemberian ya entah kondom, entah pil, apa meneh gitu isinya, yang itu jelas akan membawa pada satu kondisi yang tidak baik secara agama. Tapi
betapa kuatnya gitu pengaruh dari liberalisme itu gitu ya. Kebebasan itu. Apakah itu disebut kebebasan? Menurut saya itu kebebasan yang kebablasan gitu ya. Mestinya yang namanya demokrasi itu tetap menurut saya bebas tapi terbatas juga. Yang membatasi apa? Ini ada ajaran agama. Apalagi kalau Islam itu merupakan mayoritas di Indonesia, ini ada ajaran agama yang membatasi aturan seperti itu, karena itu akan melanggar ketentuan syariat. Jadi itu, gitu. Jadi prosesnya ke MA atau kita boikot gitu, melalui gerakan-gerakan sosial di masjid-masjid. Ketentuan-ketentuan ini tidak boleh diikuti. Yuk kita sebarkan gitu ke SMP, SMA, ke perguruan tinggi, gitu. Nah itu, ya gerakan-gerakan seperti itu yang bisa menetralisir dari aturan-aturan yang ya menurut saya sih itu sudah kebablasan. Sama lah Pak Ustadz, sebenarnya dalam undang-undang KDRT itu, kekerasan dalam rumah tangga itu. Apa makna dari kekerasan dalam rumah tangga? Ketika suami meminta dengan memaksa istri untuk berhubungan suami istri, kalau istrinya tidak terima, itu boleh lapor. Boleh lapor. Padahal itu kan menurut syariah kan, loh kue diajak kolek surga kok. Dilaporkan polisi. Dilaporkan polisi kan bener. Itu masuk dalam undang-undang. Itulah bagian dari gerakan-gerakan feminisme. Gerakan-gerakan liberalisme gender gitu loh. Indonesia mestinya enggak harus benar-benar, tetapi itulah yang terjadi gitu loh. Atas dasar hak asasi gitu. Itu. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Ada lagi Pak? Bapak ya. Sebentar, mohon maaf. Oh, ini Mas. Ini aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyimpulkan tetapi terkait dengan bacaan saya. Jadi saya membaca hal yang terkait dengan sengketa lingkungan hidup, terus kemudian resolusi konflik. Jadi di dalam hal itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, semua konflik itu bisa diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa. Yang kedua, itu ada pihak yang ketiga. Yang kedua ada pihak ketiga yang dilibatkan. Kemudian yang keempat, masuk jalur pengadilan. Dan yang keempat, itu adalah kekerasan. Kekerasan. Nah, dalam tahapan 4 ini, seperti yang disampaikan Pak Prof tadi, sebenarnya yang paling win-win solution itu yang tahap pertama dan tahap yang kedua. Yang tahap ketiga, ketika masuk pengadilan, apalagi dengan jalur kekerasan, itu kalau ke pengadilan kan intinya menang kalah. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kalau di tahap pertama diselesaikan sendiri, kemudian ada pihak ketiga yang dilibatkan, itu bisa win-win solution. Nah, terkait dengan agama tadi itu sebenarnya, peran yang paling bisa dimainkan itu di level yang pertama dan level yang kedua. Kalau sudah ketiga dan keempat itu akan sangat susah. Karena itu sudah struktural lah istilahnya, melibatkan pengadilan umum dan lain sebagainya. Sehingga misalnya peran tokoh agama, peran ustadz bisa menjadi media tadi pihak yang ketiga kah, atau dia dilibatkan di dalam proses itu. Jadi sementara kalau yang sudah di tahap pengadilan itu sudah hampir sulit untuk dimasuki. Jadi ibaratnya punya sistem sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu saya kepikiran yang disampaikan Ustadz Ami tadi itu, yang paling atas tadi kan sebenarnya bagaimana kita memposisikan agama ketika berhadapan di dalam proses-proses legal itu. Nah, yang pertama itu yang
paling top itu ya sebenarnya kalau agama itu diletakkan sebagai sebuah nilai. Ya biasanya kan di pengadilan itu juga sering seperti itu ya. Nilai yang harus dicamkan oleh semua pelaku-pelaku hukum di Indonesia. Jadi tata nilai itulah agama. Gitu. Nah yang berikutnya itu saya nanya ini kepada Profesor terkait dengan pilihan kan kita itu pengen tadi itu mungkin menyelesaikan sesuatu itu dengan pendekatan agama. Nah persoalannya pendekatan agama itu kan tidak diformalisasi. Kalaupun diformalisasi itu di pengadilan agama yang kita kenal. Pengadilan agama itu kok selalu memutus wong cerai terus gitu loh saya. Mungkinkah kewenangan pengadilan agama itu diperluas? Misalnya ketika saya pengen bersengketa tentang waris misalnya, atau apapun, itu diwadahi oleh negara. Itu dalam bentuk, saya milih pengadilan agama. Misalnya termasuk sengketa tadi kecelakaan macam-macam, mungkin ada hal yang lain yang sifatnya itu muamalah begitu. Saya pengennya itu diselesaikan secara agama. Terus kemudian itu ditangani oleh pengadilan agama. Ya gitu. Supaya saya itu ya merasa yakin. Ya tadi disampaikan selamat dunia, selamat akhiratnya. Nah, umpama saya itu cuma umpama saja kewenangan pengadilan agama itu bisa diperluas, mungkin tidak. Terus memberikan keluasan pada warga ini untuk memilih. Oh saya tidak mau diselesaikan di pengadilan umum. Saya pengen diselesaikan di pengadilan agama yang mungkin pertimbangan-pertimbangan syariahnya itu jauh lebih dominan begitulah. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan lagi. Terus, ya gini, Mas. Saya tidak tahu bahasannya. Pengadilan agama itu berhak juga mengadili urusan waris mewaris di antara keluarga yang Islam. Enggak ya. Tapi kalau ingin menambah, ya terbuka, Mas. Kecuali Al-Quran yang tidak boleh diubah itu. Tapi persoalannya kan tidak mudah gitu. Itu kan harus merubah undang-undang. Terus di DPR wani piro sampai yang mau ini. Masya Allah. Wani pironya itu yang susah. Jadi itu Mas gitu. Terus yang pertama tadi menurut saya ya memang yang terbuka itu untuk masuknya ajaran Islam itu ya pada tahap langsung atau mediasi begitu ya. Itu terbuka. Apalagi misalnya yang didatangkan adalah tokoh agama sehingga pendekatannya lebih pada nilai-nilai agama. Kalau ke pengadilan negeri memang ya susah. Susahnya itu kan sulit gitu ya kita. Ya terus terang saja Bapak dan Ibu para jamaah, hukum negara itu kan semakin sekuler. Dilepaskan gitu dari nilai-nilai agama meskipun tetap terbuka begitu untuk masuk nilai-nilai agama. Kalau saya ngajar gitu ketika saya selipkan gitu loh. Saya ngajar juga hukum resolusi konflik gitu loh. Saya ngajar itu gitu, tapi saya masukkan misalnya kalau menurut ajaran agama saya, ya karena mahasiswanya kan dari berbeda-beda agama. Dalam hukum Islam itu justru ditekankan fa aslihu bainahuma itu, fa aslihu baina akhawaikum itu lebih ditekankan, damai itu lebih penting gitu. Itu supaya damai itu gini Mas, gitu ya. Orang di satu sisi disadarkan, sakjane kowe iki benar atau salah. Yang penting dalam musyawarah, dalam mediasi itu menyadarkan, sakjane kowe iki penting benar atau kowe salah. Itu yang penting sebenarnya. Maka pendekatan agama menjadi penting supaya dia sadar, oh iya aku salah. Mungkin dalam konteks itu kita harus belajar dari orang Minang, Pak. Ustaz. Ya, orang Minang itu ditelusuri. Gitu loh. Oh, kamu tidak berhak pemakaman orang tuamu bukan di situ kok kamu menuntut waris di sini. Dia kan sadar, oh iya aku tidak berhak.
atas satu waris tertentu. Jadi itu, tapi kalau sudah sampai ke pengadilan masih ya, kalau hakimnya ya hanya bergulat dengan yang sikap pasif tadi dan dengan hukum negara, ya maka yang akan terjadi bisa seperti motonya dulu ada acara klub lawak Indonesia CLI gitu ya, klub lawak iya klub lawak Indonesia. ILC maksudnya. ILC Indonesia Lawak Club. Ya. Gitu loh. Itu motonya menyelesaikan masalah tanpa solusi. Memutus, tetapi putusannya itu tidak dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketanya. Tapi justru malah mengobarkan sengketa baru. Gitu. Tidak tahu gitu. Mungkin disitulah hakim itu ya. Dua hakim masuk yang ke sana, yang satu hakim masuk ke sini, begitulah, itulah bahaya. Mungkin dosen juga. Saya kira gitu, Pak Ustaz. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Ini karena waktunya sudah selesai ya. Jadi sebenarnya kita masih pengen diskusi panjang. Kita buat ILC baru ya, ILC cabang marhamah gitu. Ya. Mengundang masalah tanpa solusi. Walhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan. Kita sampaikan kepada Profesor Nur Hasan yang bersedia untuk meluangkan waktu untuk mendampingi kita, dan semoga Allah taala memberikan balasan yang terbaik untuk beliau, keberkahan untuk usia beliau serta jamaah sekalian. Hidup tanpa sengketa, semoga lebih cepat masuk surga. Itu yang kita harapkan ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.